Semua. Oke, next dari hasil yang kita lakukan di sini kayaknya belum paham semua ya. Saya juga belum paham. Baiklah, kita lanjut masuk ke materi kita yaitu interrogative word. Oke. Kita masuk ke materi interrogative word. Sebelumnya ada yang tahu belum interrogative word itu apa? Ya udah kok, kalau nggak ada yang tahu, saya juga belum tahu banget. Di sini aku jelasin, interrogative word adalah elemen penting dalam bahasa Inggris yang memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi spesifik. Setiap kata tanya memiliki fungsi unik dan membantu membentuk berbagai jenis pertanyaan. Mari kita telusuri ya, guys. Ada kata-kata apa aja dalam interrogative word. Jadi jenis-jenis interrogative word yaitu who, what, where, when, why, and how. Oke. Semua jenisnya ada 6. Terus lanjut kita bahas yang pertama yaitu who. Who secara eksklusif digunakan untuk menanyakan tentang identitas atau peran orang. Ini bisa merujuk pada individu tunggal atau sekelompok orang. Contohnya, who is the president of Who is the president of Indonesia? Siapa presiden Indonesia? Who are your best friend? Siapa teman-teman terbaikmu? Who wrote this book? Siapa yang menulis buku ini? Terus ada lain yang mirip dengan who yaitu whom. Variasi whom adalah bentuk objektif dari who. Tetapi dalam percakapan modern, who lebih umum digunakan bahkan dalam posisi objek. Contohnya, who did you see at the party? Siapa yang kamu lihat di pesta? Kok secara gramatikal, whom lebih tepatnya tuh di sini. Lanjut kita bahas yang what. Sudah tahu dong what ini apa, sering banget kita pakai kan. Sedikit-sedikit pasti tahu what itu apa. Nah, what itu apa? What adalah kata tanya serbaguna yang digunakan untuk menanyakan tentang benda, objek, ide, konsep, tindakan, atau informasi umum. Contohnya, what is this? Apa ini? Itu pasti udah pasaran banget lah kan, pasti udah banyak yang tahu banget. What is this? What is your favorite color? Apa warna favoritmu? What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? What happened to your car? Apa yang terjadi pada mobilmu? Ya, seperti itu. Terus penggunaan spesifik itu kayak contohnya what titik like digunakan untuk menanyakan deskripsi atau karakteristik. Contohnya tuh what is your new teacher like? Seperti apa guru barumu? Tahu ya kalau like ini kan artinya tuh seperti what like seperti apa gitu. Next, where. Where digunakan untuk menanyakan tentang lokasi atau tempat. Pasti udah tahu banget karena ini cukup mudah ya. Where digunakan untuk menanyakan tentang lokasi atau tempat. Contoh, where is the nearest hospital? Di mana rumah sakit terdekat? Where did you go on vacation? Kemana kamu mau pergi libur? Where do you want to eat? Di mana kamu ingin makan? Ya, seperti itu. Selanjutnya masih ada why, when, dan how. Oke, when akan dijelaskan sama Rosalia Penata. Rosalia Penata bisa dijelaskan? Oke, jadi di sini ada saya akan menjelaskan. Di sini ada when dan saya akan menjelaskan itu why. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu why? Tahu. Ya, sudah pasti sudah tahu lah ya, soalnya sudah ada di layar. Why digunakan untuk menyatakan tentang alasan atau penyebab sesuatu untuk jawaban untuk pertanyaan. Why biasanya dimulai dengan because. Oh ya, itu ada why are you so happy? Yang artinya mengapa kamu sangat bahagia? Dan why did you choose to study English? Mengapa kamu memilih untuk belajar bahasa Inggris? Dan yang ketiga yaitu why is the sky blue? Mengapa langit berwarna biru? Oke, kita masuk di when. When digunakan untuk menyatakan tentang waktu, baik itu jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun, atau periode waktu. Contohnya, yang pertama itu ada when does the movie start? Kapan filmnya dimulai? Yang kedua ada when were you born? Kapan kamu lahir? Yang ketiga, when will you finish your work? Kapan kamu akan menyelesaikan pekerjaanmu? Oke, kita akan masuk di kata how. How adalah kata tanya yang sangat fleksibel dengan berbagai kegunaan. Cara atau metode, how do you make coffee?
Bagaimana kamu membuat kopi? Kondisi atau perasaan. How are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Tiga, jumlah atau kuantitas. How many people come to the party? Berapa banyak orang yang datang ke pesta? Yang keempat ada usia. How old are you? Berapa umurmu? Dan yang terakhir, jarak. How far is it to the airport? Seberapa jauh jarak ke bandara? Oke, lanjut. Di situ ada frasa how. How sering digunakan dalam frasa khusus. Yang pertama, di situ ada how much untuk menanyakan harga atau jumlah yang tidak bisa dihitung. Misalnya air, uang. Contohnya, how much does this cost? Berapa harga ini? Yang kedua, how many untuk menanyakan jumlah yang biasa dihitung. Misalnya buku, orang. Contohnya, how many siblings do you have? Berapa banyak saudara kandung yang kamu miliki? Yang ketiga, how often untuk menanyakan frekuensi. Contohnya, how often do you go to the cinema? Berapa sering kamu pergi ke bioskop? Dan yang terakhir ada Oke. how long untuk menanyakan durasi. Contohnya, how long does it take to get there? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai ke sana? Struktur dasar kalimat tanya dalam bahasa Inggris yang akan dijelaskan dengan Desinta Denova dan Desinta Denova. Time is yours. Di sini saya akan membahas struktur kalimat tanya. Variasi dan detail struktur dalam kalimat tanya dalam bahasa Inggris adalah word clause, verb subject clause, main verb clause, object komponen. Namun ada beberapa variasi dan poin penting untuk diingat. Aksara verb. Pemilihan aksara verb tergantung pada tense atau kala waktu dan jenis. Ada be, I'm, is, are, was, were digunakan untuk tense be dan kalimat nominal tanpa kata kerja aksi utama. Contohnya, where is the book? Atau how are you? Do untuk verb be. Contohnya, what do you when? Atau when did you arrive? Have, has, atau had digunakan untuk perfect tense. Contohnya, where have you been? Modal verbs can, cause, will, were, so, must, might. Atau dalam bahasa Indonesia langsung diikuti oleh subjek. Contoh, how can you help you? Atau when will you arrive? Atau when you arrive. Subjek dan objek identifikasi yang jelas dari subjek dan objek dalam kalimat tanya penting untuk pemahaman. Profesi sering muncul di akhir kalimat tanya, terutama dalam percakapan informal. Contoh, what are you looking at? Apa itu? Apa yang sedang kamu lihat? Formal. Asking you the party. Pengecualian dan kasus atau khusus. Subjek wasn't ketika, were atau when adalah subjek dari pertanyaan. Kita tidak menggunakan aksara atau verb do, does, dan did. Contoh, who is coming to the party? Siapa yang datang ke pesta? Atau contohnya, what make you happy? Apa yang membuatmu bahagia? Ambiguous, pertanyaan yang ada di dalam kalimat lain memiliki struktur yang berbeda. Contoh, I don't know where he is. Saya tidak tahu di mana dia berada. Bukan I don't know where is he. Dengan pemahaman yang mendalam tentang a question words dan struktur kalimat tanya, siswa dapat menggunakan dalam menjawab pertanyaan dengan lebih efektif dalam berbahasa Inggris. Oke, dari penjelasan kita semua pasti kita semua masing-masing paham ya dari penjelasan kita. Kayak apa-apa aja kata-kata yang di dalam interrogative word, apa-apa aja tadi. Ada when, ada why, ada how, ada where, How? ada who, dan seperti itu. Dan interrogative word ini hanya untuk menanyakan ya guys, menanyakan apapun itu intinya menanya.
untuk bertanya. Strukturnya juga tadi dijelaskan kan, ada question word plus auxiliary verb plus subject plus main verb or plus object or complement. Ya, untuk menjadikan dia struktur yang benar itu ya dengan struktur yang ini yang dijelaskan sama Sinta Denova tadi. Oke, apakah sudah jelas semua? Sudah. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan puji syukur. Alhamdulillah.